down, I know you got me, baby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulis, kelas dari RA12, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pembimbing yaitu Bapak Asep Rafiuddin, SMM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai yaitu pengaplikasian di perusahaan, yaitu ada dua. Contohnya yaitu di perusahaan otomotif di Indonesia dan perusahaan teknologi, dan yang kedua yaitu perusahaan teknologi startup. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Yang kesatu yaitu perencanaan SDM. Menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan rencana, ekspansi, produksi, dan peluncuran model kendaraan baru. Misalnya menghitung jumlah teknisi perakitan, insinyur kualitas, dan staf administrasi yang dibutuhkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi untuk mengidentifikasi keterampilan yang perlu ditingkatkan atau dicari dari luar perusahaan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Menggunakan kombinasi metode rekrutmen internal, promosi mutasi, dan eksternal yaitu lowongan dan di platform. Kerja kampanye kampus di Universitas Teknik. Melakukan tes kemampuan teknis, wawancara perilaku, dan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan calon karyawan sesuai dengan standar perusahaan dan budaya kerja. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pelatihan. Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan seperti pelatihan penggunaan mesin produksi baru, sertifikat standar, kualitas internasional, misalnya di ISO 9001, dan pelatihan kepemimpinan untuk calon manajer. Membuat program mentoring antara karyawan berpengalaman dengan karyawan baru agar penyerapannya pengetahuan berjalan lebih efektif. Yang keempat yaitu pengelolaan kinerja. Menggunakan sistem penilaian kinerja berbasis tujuan KPI, di mana setiap karyawan memiliki target yang jelas terkait produktivitas, kualitas kerja, dan kerjasama tim. Melakukan sesi umpan balik secara berkala setiap kuartal untuk membahas perkembangan kinerja dan perencanaan pengembangan selanjutnya. Yang kelima yaitu pengembangan gaji tunjangan. Menetapkan struktur gaji kompetitif dengan benchmark industri lokal untuk mempertahankan talenta terbaik. Menyediakan tunjangan tambahan untuk seperti asuransi kesehatan keluarga, tunjangan pendidikan, dan program pensiun yang menguntungkan. Selanjutnya yang keenam, pengelolaan hubungan karyawan. Membentuk badan hubungan kerja antara manajemen dan sertifikat pekerja untuk menyelesaikan permasalahan dan menyusun perjanjian kerja yang adil. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan rekreasi secara berkala untuk meningkatkan kebersamaan dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang kedua yaitu
Pengaplikasian di perusahaan teknologi startup. Gimana sih tentang MSDM-nya? Yang satu yaitu perencanaan SDM-nya, mengembangkan rencana fleksibel yang dapat menyesuaikan pertumbuhan bisnis yang cepat. Misalnya menyiapkan skenario perekrutan jika startup mendapatkan pendanaan dan tambahan atau perlu memperluas divisi pengembangan produk. Fokus pada identifikasi talenta dengan keterampilan khusus di bidang teknologi digital seperti pengembangan aplikasi, data analisis, dan pemasaran digital. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Menggunakan platform rekrutmen khusus untuk talenta teknologi yang mengadakan hackathon atau uji proyek untuk menilai kemampuan praktis calon karyawan. Memberikan perhatian besar pada kesesuaian budaya kerja karena startup biasanya memiliki lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pelatihan. Mendukung karyawan untuk mengikuti kursus online, seminar industri, atau mendapatkan sertifikasi teknologi terkini dengan subsidi biaya. Menetapkan sistem kinerja berbasis proyek yang memungkinkan karyawan belajar melalui pengalaman langsung dan kerjasama antar divisi. Yang keempat yaitu pengelolaan kinerja, menggunakan sistem penilaian yang fleksibel atau lebih fleksibel, seperti penilaian berbasis proyek dan umpan balik secara real time daripada penilaian tahunan. Menghubungkan hasil kinerja dengan insentif seperti saham perusahaan atau bonus proyek untuk meningkatkan motivasi. Yang kelima yaitu pengelolaan gaji dan tunjangan. Nah, mungkin menawarkan gaji yang lebih sedikit rendah dari perusahaan besar, namun memberikan kesempatan memiliki saham perusahaan dan tunjangan non-finansial seperti fleksibilitas waktu kerja dan tempat kerja yang kreatif. Menyediakan fasilitas seperti area istirahat yang nyaman, akses ke langganan platform pembelajaran dan program kesehatan dan kesejahteraan. Yang keenam yaitu pengelolaan hubungan karyawan, membangun budaya kerja yang terbuka dengan komunikasi langsung antara founder, manajemen, dan karyawan melalui rapat rutin atau sesi tanya jawab yang tidak resmi. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan mengizinkan karyawan untuk mengajukan ide baru tanpa rasa takut gagal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya tentang pengaplikasian MSDM atau manajemen sumber daya manusia, yaitu contoh sebagai perusahaan yang di situ ibarat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan contoh MSDM di perusahaan tentang bagaimana caranya pengaplikasiannya. Mungkin baik itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.